Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita mau belajar tentang fungsi kuadrat. Ya, setelah kemarin kita belajar persamaan kuadrat, hari ini kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu nanti gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya kurang lebih adalah seperti ini. Berbentuk kurva yang terbuka, ada yang ke atas, ya, ada juga yang terbuka ke bawah. Nah, bentuk umumnya dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Sama dengan persamaan kuadrat, kemarin persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, karena ini fungsi, maka ini adalah fx. Nah, fx sendiri ini sebenarnya nilainya itu sama dengan y. Jadi nanti ketika disumbu simetri ada x, ada y. Y itu adalah fungsi dari persamaan tersebut. Nah, hari ini kita mau belajar cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Kali ini kita coba dengan cara asalnya, cara manualnya seperti apa sih menggambar grafik fungsi sebelum nantinya kita akan coba pakai aplikasi. Oke, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah yang pertama, itu kita akan menentukan koefisiennya dulu dari A, B, dan C. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan ini ya, variabel. Nih A, B, C-nya berapa. Oke, A itu koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisiennya dari X, dan C itu adalah konstanta. Nah, kita tentukan dulu nih nilai A, B, C-nya. Contoh ya, nomor 1. A-nya 3, B-nya 6, dan C-nya min 3. Nomor 2, A-nya berarti ya min 2, B-nya min 5, C-nya 6. Oke, coba nanti teman-teman silakan nih berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Oke ya, ini jawabannya. Nah, berikutnya kita akan menyelidiki nih apakah grafiknya akan kita buat nanti, gambarnya nanti terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, ini kuncinya adalah kita lihat di koefisien dari X kuadrat. Berarti apa koefisien X kuadrat itu? Berarti yang A. Kita lihat nanti A-nya itu berapa. Kalau A-nya itu lebih dari 0, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau A-nya itu positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Nah, nih seperti senyum ya. Nah, tapi jika A-nya itu kurang dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, atau A-nya itu negatif, maka nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, ini kayak semberut. Oke, kita cek ya. Nah, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 6x plus 3, kira-kira nanti terbuka ke atas atau ke bawah ya. Kita lihat dari A-nya. Nah, terbukanya ke atas karena A-nya adalah 2. Positif ya, A-nya lebih dari 0, maka nanti terbuka ke atas. Nah, kalau yang ini, kira-kira nanti gambar grafiknya terbuka kemana ya? Lihat A-nya, karena A-nya min 5, nah nanti grafiknya akan terbuka ke bawah. Oke, sekarang silakan coba teman-teman tentukan. Nomor 1 sampai dengan nomor 5, grafiknya terbuka kemana? Yang nomor 1 terbuka ke bawah, yang nomor 2, iya betul, terbuka ke atas. Nomor 3, terbuka ke atas. Nomor 4, ini harusnya terbuka ke atas ya. Nah, salah nih gambarnya, harusnya terbuka ke atas. Oke. Nomor 5, min 3. Tadi sudah muncul duluan, terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya silakan teman-teman buat di kertas ya, kertas berpetaknya, koordinat kartesiusnya untuk meletakkan nanti gambar grafiknya.
Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari posisi sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik menjadi dua sama besar. Nah, seperti ini. Kalau di bangun datar itu berarti dia simetri lipatnya ya. Nah, ini sumbu simetri. Pas tengah-tengahnya. Untuk mencari sumbu simetri, ini rumusnya adalah sumbu simetri itu berarti nanti X-nya itu di mana titiknya ya. Berarti kita nyari titik X. Rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Kita lihat. Di manakah letak sumbu simetri dari Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Nah, kita pakai rumus yang tadi. X sama dengan min B per 2A. Kita lihat dulu A-nya 1, B-nya ini min 2, C-nya min 8. Masukkan ke rumus min B per 2A. Nah, ketemu X-nya adalah 1. Berarti nanti sumbu simetrinya di titik X1. Nah, ini. Tinggal nanti grafiknya terbuka kemana nih? Lihat A-nya. Kalau A-nya positif, berarti nanti grafiknya terbuka ke atas. Oke, berikutnya. Kita akan membuat tabel, nanti yang berisikan adalah nilai X dan nilai Y. Nah, tabel ini nantinya titik-titik tersebut akan, dari tabel itu akan dapat titik, yang mana titik tersebut akan kita hubungkan sehingga menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Contoh, sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita bikin tabelnya dulu. Kita bikin tabelnya. Titik X, titik Y, kemudian nanti X, Y-nya berapa. Yang pertama adalah kita menentukan sumbu simetri. Tadi sudah tahu ya, kita sudah tentukan min B per 2A, sumbu simetrinya adalah 1. Taruh 1 ini karena sumbu simetri itu di tengah-tengah, berarti 1 taruhnya di tengah. Nah, kita taruh 1 di sini. Kemudian kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? Nah, kita masukkan ke persamaannya, ke fungsinya yang tadi. Nah, ke sini. Kalau X-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 8. Nah, ini ya. Sama dengan min 9. Min 9-nya kita taruh di kolom yang Y. Nah, min 9. Maka kita mendapatkan titik 1, min 9. Nah, nanti titik ini yang akan kita letakkan di koordinat kartesius. Nah, kemudian kalau X-nya 2, kita akan mengisi kolom yang sebelah kanan dulu ya. Ini 1, berarti nanti di sini X-nya ganti 2, ini X-nya ganti 3, dan seterusnya. Kalau X-nya 2, maka kita masukkan ke fungsinya 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 8. Hasilnya adalah min 8. Kita taruh di kolom. Nah, maka kita akan dapat titik 2, min 8. Selanjutnya jika X-nya 3, masukkan ke fungsinya. Ganti X-nya dengan 3, berarti 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 8. Sama dengan min 5. Taruh di kolom Y. Nah, maka kita mendapatkan titik 3, min 5. Kemudian untuk mengisi bagian yang kiri, berarti kirinya 1 adalah di sininya 0, kemudian di sini ada nanti min 1 dan seterusnya. Oke ya, X-nya kita ganti 0. Maka masukkan ke fungsinya 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 8. Hasilnya adalah min 8. Taruh di kolom. Maka titiknya 0, min 8. Berikutnya X-nya kita ganti min 1. Masukkan ke fungsi min 1 kuadrat dikurang 2 kali min 1 dikurang 8. Hasilnya adalah min 5. Taruh di kolom. Nah, kita akan mendapatkan titik min 1, min 5. Nah, titik-titik inilah nanti yang akan kita letakkan di sumbu koordinat kartesius X sama Y. Oke. Setelah tadi disiapkan kertas dengan digambar sumbu koordinat kartesius, kita tinggal meletakkan titik. Tadi titiknya adalah pertama yang sumbu simetri ya. Ini 1, min 9. Kemudian yang ke arah kanannya tadi 2, min 8. Kemudian 3, min 5. Nah, yang ini yang ke kirinya adalah 0, min 8. Kemudian tadi ada min 1, min 5.
Nah, dari titik-titik ini, kemudian kita, nah ini titik yang tadi, titik-titiknya nanti akan kita hubungkan sehingga menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Ini bisa diperpanjang ya kalau teman-teman nanti X-nya ditambah. Tadi X-nya kita cuma sampai yang sebelah kiri cuma sampai -1. Kalau X-nya diganti dengan -2, -3 dan seterusnya nanti grafiknya akan lebih sempurna lagi ya terbuka ke atasnya. Yang sebelah kanannya juga dilanjutkan, tadi baru sampai X-nya 3. Kalau X-nya 4, berarti Y-nya di mana? Nah, nanti akan terus ke atas. Oke. Berikutnya, kita lihat contoh yang A-nya itu negatif atau kurang dari 1. Tadi ya, kita dari soal yang ini, berarti A-nya adalah -1, B-nya 6, dan C-nya -8. Kita buat dulu tabelnya. Kemudian tadi sumbu simetrinya, ya kita tentukan sumbu simetri min B per 2A. Hasilnya adalah X-nya itu 3, taruh di kolom X3. Berarti kita mencari Y-nya berapa ya? Nah, tadi X-nya kita ganti 3, maka nah Y-nya ketemu 1. Kemudian 3,-1. Kalau X-nya kita ganti 4, maka fungsinya kita masukkan ke min X kuadrat plus 6 kali X min 8 sama dengan 0. Maka ketemunya adalah 0. Kemudian X-nya kita ganti dengan 5. X-nya kita ganti 5, maka Y-nya ketemu adalah -3. Jadi titiknya 5, -3. Kemudian kalau X-nya kita ganti 2. Kita ganti 2, maka Y-nya ketemunya 0. Jadi 2,0. X-nya kita ganti 1, maka Y-nya ketemunya -3. 1,-3. Oke, kemudian kita letakkan di koordinat kartesius titik-titik ini, sehingga akan terbentuk titik seperti ini. -1,3, ya, 2,0, 3,-1, 4,0, 5,-3. Nah, kalau kita hubungkan maka akan menjadi grafik fungsi seperti ini. Terbuka ke bawah karena A-nya negatif atau kurang dari 1. Nah tadi ada yang grafiknya terbuka ke atas dan terbuka ke bawah ya. Nah, ini disebut titik puncak. Ya, ini titik puncaknya. Kalau yang ini namanya berarti titik maksimum karena dia di atas. Kalau ini namanya titik minimum. Oke, demikian materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.